Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Ilham Channel. Apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini ada pernyataan dari Kiai Haji Abdul Rojak. Ya, beliau menyatakan bahwa buku Keabsahan Nasabah Alawi itu cacat ilmiah ya. Menurut beliau bahwa buku Keabsahan Nasabah Alawi yang dipegang oleh para habaib ini ternyata cacat ilmiah ya, menurut Kiai Haji Abdul Rojak. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja lihat videonya ya. Panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar. Saya pahami isinya, saya bolak-balik. Lu kok malah aku bingung dewe. Senyum-senyum sendiri sambil garuk-garuk kepala lah. Coba bayangin ya. Senyum-senyum dewean karo garuk-garuk kepala. Hanyun sewu. Karena saya bolak-balik covernya dan saya baca ulang-ulang judulnya. Iku aku malah bertanya dalam hati, iki gak salah tanggawi judul ini. Sepertinya menurut saya ini ya, terlalu pede yang nulis kitab tersebut untuk sebuah judul yang besar, yakni Keabsahan Nasab Alawi. Kecuali harusnya dengan menggunakan tambahan versi penulis misalnya. Nah, itu beda cerita. Sebab kalau versi ilmiahnya, apalagi ini bicara masalah nasab, menurut saya gak masuk antara judul dan isinya. Nyun sewu ya, kalau sampean pengen jelas secara detail, saya sarankan coba nanti sampean baca buku ini. Nah, tak terus lagi. Kalau buku ini dijadikan sebagai kitab antitesis dari tesis ilmiah masalah nasab itu, menurut saya durung kelas. beda jauh. Lawang isine Masya Allah, wis penyajiannya kurang ilmiah dalam hal nasab, blunder. Bahkan nyun sewu, saya khawatir bisa menyesatkan dalam tanda kutip nih pemikiran orang-orang awam yang baca buku tersebut ya, kecuali tadi Keabsahan Nasab Alawi versi sopong. Nah, itu rada enak lah untuk bisa difahami dari sisi isinya. Sebab saya tidak menemukan korelasi antara isi dengan judul, sehingga saya bertanya dalam hati, mosok iya sih penulis buku iki kurang memahami tentang kaidah ilmu nasab. Itu yang ada dalam benak saya pada saat itu nggih. Nah, pertanyaan ini saudaraku yang budiman sebetulnya menjadi suatu bagian penting, mengingat di samping buku tersebut tebalnya ya cukup lumayan, 500 luwih ya, 500 jutaan ya. Iya, juga judulnya terlalu hebat. Nah, dari sini itu saya merasa heran dan tidak habis pikir loh ya, kalau ada orang alim yang saya kenal masuk dalam penyambutan kata pengantarnya. Sebab saya saja ini orang yang bukan orang alim lah, setelah baca buku itu rodok geleng-geleng dasku. Nggih, melihat beberapa hal yang menurut saya itu kurang benar dan terkesan manipulatif dalam penyajian sumber referensi yang comot sana comot sini, sepotong apalagi kalau orang-orang alim sing moco, tentu mereka lebih geleng-geleng kepalanya mungkin lebih
dibandingkan dengan saya. Tahu gak maksud saya ini? Ngerti gak? Alhamdulillah. Artinya gini, buku tersebut kalau menurut saya biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Bahkan beberapa kesalahan tertulis di sana sini. Masa sih mereka yang memberi sambutan di kata pengantarnya belum baca dulu isinya sebelum menyambut? Atau nyon sewu nggih, jangan-jangan iki, jangan-jangan itu iso bener iso salah. Jangan-jangan mungkin mereka terlalu percaya dari berangkat rasa husnudon. Pokoknya mah baik lah, percaya dah buku Habib beren ya. Kalau benar begini, wah ya wes pineh kumaha atunya. Cuman sangat saya sayangkan. Sangatnya berapa kali? Sebab jika kita berbicara tentang nasab Alawi, yang saya uge, mestinya prasangka dzon itu sudah mulai dipertimbangkan lagi, apalagi sekelas ulama, mengingat sudah pernah ada kajian ilmiah yang menyertakan bukti yang jelas, bayinah yang nyata, dalil-dalil yang menjelaskan dari tesis tersebut bahwa ya memang nasab Ubaidillah atau Abdullah itu tidak diketemukan nyambung sampai Ahmad bin Isa. Nah, sebagai seorang ulama mestinya harus sudah mulai ikut menelusuri kajian ilmu ini. Nggih. Ya setidak-tidaknya membuka diri lah untuk mengikuti perkembangan diskursus nasab ini. Sepakat ente ya. Nah, saudaraku yang budiman, saya merasa sedikit sekali sajian-sajian ilmiah yang ditulis di dalam isi buku Keabsahan Nasab Alawi tersebut yang bersinggungan langsung dengan ilmu nasab. Sebagai buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman, piro 500 sudah neman, masya Allah. Maka saya katakan nyon sewu nggih, buku tersebut kurang ilmiah yang berkaitan tentang ilmu nasab. Walau yang menyambut di kata pengantarnya itu fantastis. Hebat, puluhan orang ya, wong top kabeh. Saking hebatnya sehingga saya sempat bertanya dalam hati, ini yang bodoh saya atau penulisnya yang terlalu pintar? Sehingga saking pintarnya pesan yang ingin dibangun dari penulisan judulnya, isinya itu jauh pangkat dari api. Yang sewu jika ditinjau dari segi ilmiah tentang ilmu nasab, saya tidak menemukan korelasi antara judul dengan isi buku tersebut. Yang sewu ge, apa iya sebuah buku karya setebal 500 halaman lebih fokusnya ada di kata pengantar? Tentu enggak lah ya. Tapi malah memang jadi terkesan seperti itu, seolah-olah kalau menurut candaan kawan-kawan saya ini, lagi kitab iki golek dukungan wong sing akeh-akeh atau mencari sebenar-benarnya keilmuan. Aneh ya Pak. Aneh. Apalagi jika mengingat masih terdapatnya beberapa kesalahan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi di buku sekelas 500 halaman lebih tebalnya dengan penyambutan kata pengantar yang fantastis tersebut. Betul tidak? Pada salah satunya dari kitab referensi yang diambil, yakni kitab Rosail, yang di dalamnya mengambil kalimat-kalimat dari kitab tersebut, main comot, ditulis sepotong-sepotong. Seperti tadi yang saya katakan dari awal, bahkan salah tulis. Lagi sengaja apa tidak? Bawa alam ya. Tapi yang pasti nyon sewu, hingga saat ini tidak ada ralat dari pihak penulis, juga tidak ada ralat dari pihak penerbit. Padahal kesalahan tersebut menurut saya sangat mempengaruhi makna kalimatnya sebagai salah satu bagian tina penentuan dalam ilmu nasab. Lagi maksudnya kumaha ya, sengaja atau nabi kumaha?
atau memang karena manusia tempatnya salah dan lupa ya, saking banyak yang harus ditulis barangkali. Tapi jika itu yang dijadikan alasan, maka saya pun berpendapat ya wis lah, hanya penulis dan Allah lah yang tahu. Pokoknya nama panjang kalau mau dijelaskan mah ya. Saya berharap sampai nanti baca buku tersebut, selebihnya nanti boleh kita diskusikan bersama-sama agar nyambung obrolannya dan bagian-bagian mana yang perlu kita koreksi bareng-bareng. Monggo. Aya nama mending kene ngopi heula sok lah. Nah, itulah videonya teman-teman semuanya terkait buku Keabsahan Nasabah Alawi ya. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.